Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Manajemen Informatika golongan B tahun 2023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa perancangan aplikasi desktop Bengkel Las Jaya Mandiri, yang dimana kami akan mempresentasikan dari awal kami membuat perancangannya hingga kami membuat desain aplikasinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zekian Rauf Al-Fauzi, NIM saya E31221446. Nama saya Alfiansyah Bernata Putra dengan NIM E31222307. Sampai Nur Afni dengan NIM E31221325. Nama saya Aliani Rumala Putri dengan NIM E31221388. Pada kali ini topik yang akan dibahas yaitu pembahasan permasalahan, 2 penentuan objek, 3 wawancara objek, 4 pembahasan permasalahan objek, 5 pembuatan database objek, 6 pembuatan desain aplikasi, 7 pembahasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional objek, 8 validasi desain aplikasi, dan 9 revisi desain aplikasi. Lanjut. Pertama, pembahasan permasalahan. Kami ingin mencari objek yang memiliki susunan yang cukup kompleks dari adanya pelanggan, pekerja, dan lain-lain, yang dimana di dalam objek tersebut memiliki suatu permasalahan. Lanjut. Kedua, penentuan objek. Setelah perundingan dari kelompok kami tentang pembahasan permasalahan, kami akhirnya menemukan objek permasalahan yang cocok, yaitu Bengkel Las Jaya Mandiri. Selanjutnya, wawancara objek. Pada wawancara ini, kita menanyakan beberapa poin terkait proyek, yaitu profil usaha, mekanisme pemesanan, mekanisme pengerjaan, dan pengecekan progres pengerjaan. Lanjut. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang profil usaha. Pada profil usaha di sini nama UMKM-nya adalah Bengkel Las Jaya Mandiri. Bidang usaha bengkel besi, jenis usaha kelompok, jenis produk, kebutuhan konstruksi besi dan aluminium. Alamat Jalan Bunga Nusa Indah nomor 8 RT 01 RW 02 lingkungan Kuarasan Baleharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, tahun berdiri 2007. Selanjutnya mekanisme pemesanan. Mekanisme pemesanan di sini konsumen memesan. Setelah konsumen memesan, pemilik usaha mencari mitra toko besi. Selanjutnya, koordinasi konsumen dan DP kepada pemilik usaha. Setelah melakukan koordinasi, melakukan pengerjaan. Setelah melakukan pengerjaan, melakukan pembayaran oleh konsumen kepada pemilik usaha. Setelah pembayaran oleh konsumen, melakukan pembagian gaji karyawan yang ikut bekerja dan pelunasan bahan kepada mitra. Selanjutnya, mekanisme pengerjaan. Di mekanisme pekerjaan ini, pemilik usaha merekrut karyawan dalam proyek. Selanjutnya, koordinasi bahan kepada mitra. Setelah melakukan koordinasi bahan kepada mitra, melakukan pengerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Lanjut. Pengecekan progres pengerjaan. Pada pengecekan masih secara manual, yang berarti konsumen datang ke tempat dan mengecek progres proyek yang dikerjakan. Masalah timbul terkait penumpukan proyek dan pengerjaan yang tidak termanajemen dengan baik. Lanjut.
Selanjutnya pembahasan permasalahan objek, yaitu 1. Pemesanan. Pada permasalahan pemesanan di sini, nota dan manajemen keuangan masih secara manual dengan metode tulis-menulis. Kedua, pengecekan. Progres yang sedang dilakukan dicek secara langsung dengan adanya kemungkinan tidak bertemunya antara konsumen dan pekerja. Selanjutnya, promosi. Pada promosi, jangkauan pasar masih kurang luas karena hanya melewati mulut ke mulut. Lanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah tentang use case diagram. Pada use case diagram ini ada karena dari masalah sebelumnya sudah dikemukakan. Peneliti melakukan identifikasi kebutuhan sistem dengan melihat dari sudut pandang user yang nantinya akan menggunakan sistem ini. Beberapa gambaran dari bentuk use case diagram ini terdapat pada use case diagram master yang melibatkan hanya admin saja pada saat mengentrikan data dari beberapa data yang seharusnya dibutuhkan. Dan yang kedua adalah use case diagram permintaan. Use case diagram permintaan ini melibatkan antara admin dengan mitra, yang dimana admin nanti akan mengentrikan permintaan pada mitra dengan cetak surat permintaan dan tanda terima nota. Dan selanjutnya adalah use case diagram pesanan yang melibatkan antara admin dengan pelanggan, yang nantinya admin ini akan memasukkan data dari pelanggan dengan pesanannya dan mencetak dari transaksi tersebut. Dan selanjutnya ada use case diagram laporan. Next. Nah, use case diagram laporan ini lebih ke melibatkan admin dengan pemilik, yang dimana admin ini akan mencetak semua laporan yang ada kepada pemiliknya sebagai laporan bulanan ataupun laporan dari hasil dari penjualannya. Next. Di sini ini cuma alur dari pembuatan database objek yang dari flow map, yang bagaimana alur dari penjualan dari jasa ini, dan ERD diagram yang nantinya akan menjadi database. Jadi ini adalah inti dari aplikasi web nanti yang akan kita buat. Next. Ini hasil dari ERD atau yang tadi dibuat atau konsep dari ERD tersebut. Itu adalah database dari bengkel ini sendiri. Pada database tersebut ada 10 tabel dengan 10 primary key dengan masing-masing relasi yang menggunakan recipe dan cascade. Selanjutnya. Bahasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada aplikasi web ini ada beberapa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dan di antaranya kebutuhan fungsional itu sistem hanya menyediakan hak akses untuk ini saja. Sistem dapat memberi informasi tentang bahan-bahan yang tersedia. Sistem dapat menampilkan histori pemesanan. Sistem dapat menampilkan detail transaksi. Admin juga dapat menambahkan data, ubah data, dan hapus data pada menu jadwal, pekerja, pemesanan, permintaan, mitra, dan bahan. Username dan password juga dapat memudahkan admin untuk masuk ke dalam aplikasi. Pada menu awal dapat memudahkan untuk mengecek pesan, pekerja, permintaan, mitra, bahan, dan riwayat. Menu pesanan dapat memudahkan admin untuk melakukan transaksi kepada mitra. Menu pekerja, admin dapat melakukan kehadiran di menu pekerja. Menu bahan dapat digunakan admin untuk mempermudah mengecek stok dan bahan yang dibeli. Dan untuk kebutuhan non-fungsionalnya,
itu terdiri dari operasional, perangkat lunak, keamanan, dan kinerja. Dari operasional itu terdapat perangkat kerasnya seperti laptop, prosesor Intel Celeron dan dengan RAM 2 GB dan SSD. Perangkat lunaknya sistem operasi Windows, text editor bahasa pemrograman, XAMPP, dan MySQL. Dan untuk keamanannya sendiri, sistem keamanan pada aplikasi desktop ini menggunakan keamanan password ketika login sehingga mengamankan data pada aplikasi. Kinerja pada aplikasi ini beroperasi selama usaha berjalan, merujuk pada sistem yang berjalan secara terus-menerus dengan konsisten selama bengkel las masih beroperasi. Sistem pada aplikasi ini juga mencakup berbagai komponen yang membantu dalam menjalankan operasi sehari-hari di bengkel las tersebut, seperti manajemen pelanggan, manajemen inventaris, manajemen produksi, dan manajemen staf, dan sebagainya. Selanjutnya. Baik, dari database yang telah dibuat tadi, kami membuat desain aplikasi. Pada pembuatannya melalui 2 tahap, yaitu tiap masing-masing anggota membuat desain, kemudian memilih desain yang terbaik untuk digunakan. Kemudian merancang ke dalam bentuk digital di software Figma, dan untuk tampilan digital akan kami sajikan dalam mekanisme aplikasi. Nah, di sini kami memilih desain seperti berikut. Desain masih dalam bentuk coretan kertas, yang nantinya akan kami rancang dalam bentuk di software Figma dalam bentuk tampilan digital. Berikut untuk tampilannya. Yang pertama di sini ada halaman login dan halaman daftar. Jadi ketika user ingin masuk pada aplikasi ini, user terlebih dahulu daftar. Ketika sudah daftar, maka akan muncul halaman login. Jadi user akan masuk dengan memasukkan username dan password-nya. Di sini menggunakan kebutuhan non-fungsional berupa keamanan, yaitu keamanan password. Kemudian setelah masuk dan login, akan dihadirkan dengan 3 menu pilihan. Yang pertama ada menu, jadi di sini ada menu utama yang akan mencakup beberapa fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Kemudian ada jadwal, dan yang terakhir adalah katalog. Katalog ini adalah hasil dari revisi yang telah dilakukan dengan klien. Setelah itu ada menu pesanan. Jadi pada menu utama tadi terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama menu pesanan, pekerja, permintaan, mitra, bahan, dan riwayat. Dan untuk yang di samping adalah menu pesanan. Di sini admin dapat menginputkan nama pelanggan, nama pesanan, dan tanggal pesanan. Kemudian admin memilih bahan yang akan digunakan, dan harga akan muncul dengan otomatis sesuai dengan database yang telah dimasukkan. Kemudian jika admin ingin langsung membayar atau transaksi langsung dilakukan, maka klik ya pada tampilan yang disediakan. Dan jika ingin menambah pesanan lagi, ada kolom untuk menambah pesanan. Kemudian ada permintaan. Jadi permintaan adalah si admin meminta pada mitra terkait bahan yang akan digunakan. Kemudian ada kolom pekerja siapa saja yang akan digunakan dalam sebuah proyek. Kemudian ada bahan, di sini ada nama, tipe, mitra, dan harga. Jadi di sini nama bahannya, tipe bahannya, mitra, yang dimana bahan tersebut diambil dari mana, dan harganya. Kemudian jika ingin memasukkan nama bahan baru atau tipe bahan baru, dapat dimasukkan di kolom di bawahnya. Kemudian ada juga mitra. Di sini mitra siapa saja yang pernah bergabung dengan perusahaan ini atau bengkel Las Jaya Mandiri ini. Kemudian ada riwayat. Jadi setelah pesanan tersebut selesai, akan muncul riwayat, yang dimana riwayat tersebut akan muncul statusnya apakah sudah selesai atau belum. Dan kemudian ada katalog. Jadi di dalam katalog ini terdapat beberapa proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh bengkel Las Jaya Mandiri. Seperti ada gerobak es, kanopi minimalis, pagar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, validasi desain. Pada kegiatan ini, desain yang diinginkan sudah sesuai dan secara fungsional juga sudah baik diterima oleh klien. Jadi pada desain tadi, kami memvalidasi desain tersebut kepada klien dengan melewati Zoom.
Setelah itu klien mengiyakan bahwa desain kami sudah sesuai dan cocok apa yang diinginkan oleh klien. Kemudian yang terakhir adalah revisi desain aplikasi. Hasil dari validasi desain yang dilakukan, klien meminta tambahan fitur berupa katalog untuk melihat apa saja yang pernah dibuat seperti yang sudah ditampilkan tadi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.